Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iksan Maulana dari kelas 11 MIPA 4. Saya di sini ingin mempresentasikan tentang alat-alat optik pada bab 10. Nah, apa saja yang akan dipelajari pada alat-alat optik bab 10 ini? Yang pertama ada mata normal atau emmetrop. Yang kedua cacat mata. Yang ketiga ada kamera. Pendahuluan alat optik. Alat optik adalah alat untuk melihat atau alat yang digunakan untuk membantu penglihatan pada manusia. Nah, macam alat optik ada dua. Yang pertama alat optik alami, contohnya adalah mata. Yang kedua alat optik buatan, contohnya ada kacamata, kamera, lup, mikroskop, teropong atau teleskop. Yang pertama, mata normal atau emmetrop. Di sini ada bagian mata. Yang pertama ada konjungtiva, yang kedua ora serrata, yang ketiga ciliary body, yang keempat aqueous, yang kelima ada iris, yang keenam anterior, yang ketujuh chamber, yang kedelapan ada kornea, yang ke-9 ada pupil, yang ke-10 ada lens, terus yang ke-11 posterior chamber, yang ke-12 channel of Schellham, yang ke-13 conjunctiva lagi, yang ke-14 rectus medialis, yang ke-15 ada vitreous, yang ke-16 sclera, yang ke-17 choroid, yang ke-18 retina, yang ke-19 macula, yang ke-20 arteri atau central retina, yang ke-20 ada optic nerves, yang ke-21 fine central retinal. Nah, di sini ada fungsi bagian mata. Yang pertama, kornea. Kornea berfungsi sebagai melindungi mata bagian depan. Yang kedua, aqueous humor yang berfungsi sebagai membiaskan cahaya yang masuk ke mata. Yang ketiga ada lensa mata, yaitu berfungsi sebagai mengatur pembiasan cahaya. Yang keempat ada vitreous humor yang berfungsi sebagai memfokuskan cahaya yang masuk pada mata. Yang kelima iris atau selaput pelangi. Ia berfungsi sebagai memberi warna pada mata. Yang keenam pupil, yaitu mengatur jumlah cahaya yang masuk pada mata. Yang ketujuh ada retina, yang berfungsi sebagai menangkap bayangan cahaya. Daya akomodasi. Daya akomodasi adalah kemampuan lensa mata untuk menebal dan menipis. Ketika melihat dekat, lensa mata akan menebal atau mata berakomodasi. Ketika melihat jauh, lensa mata akan menipis atau mata tak berakomodasi. Untuk mata normal ada dua macam titik. Yang pertama, titik dekat mata atau punctum proximum, PP sama dengan 25 cm. Yang kedua, ada titik jauh mata atau punctum remotum, PR sama dengan tak terhingga. Benda dekat. Saat melihat benda dekat, lensa mata sangat tebal. Hal ini karena otot siliar bekerja optimal, dikatakan mata berakomodasi maksimum. Benda jauh. Saat melihat benda jauh, lensa mata sangat pipih. Hal ini karena otot siliar tidak bekerja, dikatakan mata tidak berakomodasi. Nah, di sini jangkauan penglihatan mata normal, emmetrop. Nah, di sini jangkauannya adalah PP sama dengan 25 cm. PR-nya tidak diketahui, tidak terhingga. Proses pembentukan bayangannya seperti ini.
Bisa kita lihat. Ada satu, yang kedua. Jangkauan penglihatan mata. Jangkauan penglihatan selalu berada di ruang 3. Nah, sifat bayangannya yang pertama itu nyata, yang kedua itu terbalik, yang ketiga itu diperkecil. Materi kedua, cacat mata. Nah, ini pengertiannya. Cacat mata yaitu terjadi ketidaknormalan pada mata dan dapat diatasi dengan memakai kacamata, lensa kontak, atau melalui suatu operasi. Di sini ada jenis-jenisnya. Yang pertama itu ada rabun jauh atau miopi, yang kedua ada rabun dekat, hipermetropi, yang ketiga ada mata tua atau presbiopi, yang keempat ada astigmatisme, yang kelima ada katarak atau glaukoma. Penjelasan miopi. Miopi disebut juga rabun jauh. Nah, dia itu kurang jelas melihat benda-benda yang letaknya sangat jauh atau letaknya jauh. Yang ketiga ini titik jauhnya terbatas. Yang keempat diakibatkan karena bentuk lensa yang tidak dapat terlalu pipih. Nah, yang kelima ini bayangan benda selalu jatuh di depan retina jika benda berada di tempat jauh. Yang keenam, dapat ditolong menggunakan kacamata lensa cekung atau lensa negatif. Jangkauan penglihatan mata miopi. PP lebih kecil dari 25 cm. PR-nya sama dengan tertentu. Miopi titik jauh. Nih, ada contohnya. Ini pipik titik jauh. Ada dua. Rumus kuat lensa pada miopi. P sama dengan min 100 per PR. Dengan penjelasan, P sama dengan kuat lensa kacamata atau dioptri. PR sama dengan titik jauh penderita miopi cm. Contoh, titik jauh seseorang adalah 2 meter. Tentukan kuat lensa kacamata yang digunakan agar penderita miopi dapat melihat seperti mata normal. Diketahui PR sama dengan 2M sama dengan 200 cm. Yang ditanya adalah P, kuat lensa kacamata dioptri. Jawab, P sama dengan min 100 PR sama dengan min 100 per 200 sama dengan 0,5 dioptri. Penjelasan hipermetropi. Yang pertama disebut juga rabun dekat. Nah, yang kedua ini kurang jelas melihat benda-benda yang letaknya dekat. Yang ketiga, titik dekatnya lebih besar dari 25 cm. Yang keempat, diakibatkan karena bentuk lensa yang tidak dapat terlalu cembung. Yang kelima, bayangan benda selalu jatuh di belakang retina jika benda berada di tempat yang dekat atau jarak bacanya. Yang keenam, dapat ditolong menggunakan kaca lensa cembung atau lensa positif. Jangkauan penglihatan mata hipermetropi. Nah, PP lebih besar 25 cm. PR-nya min. Di sini gambaran hipermetropi. Jarak baca normal, ini jarak baca normalnya hipermetropi. Rumus kuat lensa pada hipermetropi. P sama dengan 100 per S min 100 per PP. Atau P sama dengan 4 min 100 per PP. Dengan penjelasan, P sama dengan kuat lensa kacamata dioptri, S-nya yaitu titik dekat mata normal, PP-nya itu titik dekat penderita hipermetropi cm. Contoh, titik dekat seseorang adalah 100 cm. Tentukan kuat lensa kacamata yang digunakan agar penderita hipermetropi dapat melihat jelas pada jarak 20 cm. Diketahui PP sama dengan 100 cm, S-nya sama dengan 20 cm. Yang ditanya P yaitu kuat lensa mata atau dioptri. Jawab, P sama dengan 100 per S min 100 per PP
sama dengan 100, S-nya itu berapa tadi? 20 cm. Min 100 per 100 sama dengan 5 dikurang 1. Dan jawabannya adalah 4D. Penjelasan presbiopi. Yang pertama, disebut juga mata tua. Yang kedua, kurang jelas melihat benda-benda yang letaknya jauh maupun dekat. Yang ketiga, titik dekatnya lebih besar dari 25 cm dan titik jauhnya kurang dari tak terhingga. Yang ketiga, diakibatkan karena melemahnya daya akomodasi. Yang kelima, bayangan benda selalu jatuh di belakang retina jika benda berada di tempat yang dekat jarak bacanya dan di depan retina jika melihat jauh. Yang keenam, ditolong dengan kacamata bifokal atau ganda. Jangkauan penglihatan mata presbiopi. Nah, di sini PP lebih besar 25 cm, PR-nya tertentu. Gambaran presbiopi. Penjelasan astigmatisme. Disebut juga mata silinder. Yang pertama. Yang kedua, benda yang berupa titik tampak sebagai ruas garis. Yang ketiga, tidak ada pengaruhnya dengan titik dekat atau jauh. Yang keempat, diakibatkan karena bentuk lensa seperti irisan tabung. Yang kelima, ditolong dengan kacamata silinder. Penjelasan ketiga, yaitu kamera. Pembentukan bayangan pada kamera. Nah, di sini ada gambar contohnya. Di sini ada aperatur. Terus ini shutter. Dia nyata terbalik diperkecil. Berlaku persamaannya itu 1 per S ditambah 1 per S sama dengan 1 per F. Persamaan antara mata dengan kamera. Yang pertama, sama-sama memiliki jenis lensa cembung. Yang kedua, sifat bayangannya sama-sama nyata, terbalik, dan diperkecil. Perbedaan kamera dan mata. Yang pertama ini kamera film. Tempat bayangannya itu film. Kalau mata tempat bayangannya retina. Terus pengatur cahaya pada kamera yaitu diafragma. Dan kalau mata, pengatur cahayanya adalah pupil. Yang ketiga, jarak bayangan. Nah, jarak bayangan kalau kamera berubah sesuai dengan jarak benda. Kalau mata, dia tetap. Jarak fokus. Perbedaannya pada kamera ini tetap. Kalau mata berubah sesuai dengan jarak benda. Dan itulah pada bab 10 yang menjelaskan tentang alat-alat optik yang berisi dari mata normal, emetrop, terus cacat mata dan kamera. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.